Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akan memulai mini talk show pada pagi hari ini bersama dengan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Bapak Stefanus Paulus Lubintang, teman-teman jurnalis dari Malang dan juga teman-teman dari Best Profit Futures Malang. Selamat datang semuanya. Kita mulai saja mini talk show pada hari ini mengupas tuntas mengenai peran dan fungsi dari Jakarta Futures Exchange. Silakan waktu dan tempat yang Pak. Selamat siang Pak Paulus, atau pagi nih Mas? Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semua sehat terus. Ya kita itu walaupun wartawan itu sudah tahu Pak ya, tapi terus terang aja kita itu kadang-kadang sok tahu, kadang-kadang nggak tahu sebenarnya. Pura-puranya. Maka ini kita mau ketemu dengan Pak Paulus, orang yang betul-betul tahu tentang bursa berjangka. Kita ingin tahu Pak, sejarahnya itu berdirinya seperti apa sih? Mengapa harus ada bursa berjangka di Indonesia? Mungkin Pak Paulus bisa menjelaskan. Terima kasih Mas Anang dan teman-teman rekan-rekan media khususnya dari Malang dan Pak Andri dari Best Profit Futures Malang beserta dengan Asra ya seniornya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ke Bursa Berjangka Jakarta. Inilah kantor kami ya, mudah-mudahan bisa dapat menikmati keadaan JFX yang sebenarnya ya, di mana sebelum memulainya kenapa situ BBJ ada, bagaimana cikal bakal akhirnya berdiri sebuah bursa berjangka di Indonesia melalui Bursa Berjangka Jakarta. Ya, izinkan saya menceritakan sedikit kronologi tentang berdirinya Bursa Berjangka Jakarta. Sebagai sebuah ritme pasar, itu Indonesia pada saat itu di tahun 90-an itu membutuhkan sebuah rasa namanya hedging. Karena pada waktu itu diperkenalkan di Indonesia khususnya adalah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 97. Itu karena adanya permintaan dari para pelaku pasar untuk bisa melakukan hedging untuk mencapai memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan yang selama ini mereka lakukan. Yaitu sehingga pada tahun 1999 itu tercetus berdirinya Bursa Berjangka Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1999 yang dimotori oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia ya, dengan anggota-anggotanya para eksportir kopi Indonesia dan para minyak nabati ya, atau pemain oleh itu, dan juga beberapa trading company. Pada awalnya sebelum berdiri secara resmi, secara notarial tahun 2009, mereka itu sudah melakukan pembicaraan yang cukup intens. Ya, namun sempat sedikit terkendala pada saat itu karena terjadi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 kan, ya, sehingga bergejolak khususnya itu adalah banyak sekali kewajiban dan juga nilai tukar Indonesia rupiah mengalami pelemahan yang sangat besar, sehingga ini sedikit mengalami keterlambatan. Namun tidak meluluhkan semangat para founders, para pioner untuk mendirikan sebuah bursa berjangka yang akhirnya dicetuskan pada tanggal 19 Agustus 1999 itu dengan namanya Bursa Berjangka Jakarta sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia. Apa sih tujuannya? Tujuan dari pendirian Bursa Berjangka Jakarta selain dengan sesuai dengan definisi undang-undang itu sebagai price discovery, sebagai hedging, sebagai alternatif investasi, ini adalah tujuannya mereka itu agar mereka bisa melakukan hedge di pasar sendiri untuk sebagai sebuah jalan menuju price discovery. Ya, khususnya pada saat itu adalah kontrak kopi dan kontrak all-in pada saat itu, dan kemudian emas. Sebelum ada sistem
hedging, Pak. Lindung nilai. Lindung nilai. Apa hubungannya Pak lindung nilai dengan pemilik? Mungkin bisa di Lindung nilai itu berfungsi untuk sesuai dengan katanya itu adalah hedge itu memagari. Karena pasti hedge ini berhubungan dengan kontrak paper. Karena kita ini pelaku fisik. Ya. Pada saat kita pelaku fisik, kita ada kontrak untuk misalnya ekspor 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, 12 bulan lagi ke depan, kita itu pricing-nya kita sudah ngikat kan. Ya, jadi kita itu untuk proteksi. Oh, oke, saat ini saya dapat kontrak misalnya 10 juta US dollar untuk kopi sekian ton. Bagaimana cara supaya saya apabila terjadi fluktuasi harga itu saya sudah terkunci, profit saya udah sekian. Entah mau harga turun, entah itu harga naik. Jadi itu ada sebuah sebagai sarana untuk mitigasi resiko. Ya, jadi itu untuk namanya bukan jadi sebuah sarana spekulasi di sini. Ya, itu Alat kepastian usaha Pak ya? Ya. Fungsinya Pak ya? Salah satu fungsi dari Selain trading Pak ya? Ya, Ya, pasti melalui trading itu. Ya, memang saat ini udah berubah sangat drastis ya. Pada saat itu nggak sama bukan sama seperti saat ini yang sudah Iya. serba Canggih. online ya. Kembali ke topik bursa berjangka Pak ya. Kalau dibandingkan bursa efek itu kan sudah mampu, bursa efek itu kan sudah mampu mengkonsolidasi Pak ya. Jadi bursa daerah itu di semacam diakuisisi menjadi bursa efek Indonesia Pak ya. Kalau di bursa berjangka gimana Pak? Anunya? Masih dua sekarang Pak ya, kompetisi. Ya, di Indonesia sekarang ada 2 bursa. Kenapa nggak digabung gitu? Gimana? Nah, itu beda ya, Pak. Karena masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan berbeda-beda. Justru di sini adalah kita mungkin lebih baik untuk tercapai sebuah sinergi dan untuk saling mensupport satu sama lain. Karena unsur kepemilikannya juga beda. Ya, kita ini dimiliki oleh 29 perusahaan, ya, yang juga anggota bursa dan juga sebagai pemegang saham, di mana 29 perusahaan ini dari para pelaku komoditi, para trading company, baik itu kopi maupun oil maupun itu menurut saya ini adalah kalau misalnya kenapa nggak digabung itu saya sulit untuk menjelaskan karena ini adalah sebuah kepemilikan yang Berbeda. Kecuali ada kerelaan bersama gitu Pak. Atau gimana? ya saya rasa dalam hal ini ya itu Atau mungkin polisi dari pemerintah? harus ada polisi dari pemerintah ya sama seperti mungkin bursa efek Indonesia yang bapak jelaskan tadi itu ada hubungan dari bursa efek Jakarta dan juga bursa efek Solo. Karena masing-masing itu beda dulu Pak. Jadi bursa efek Jakarta itu untuk stock market capital market, sementara bursa efek Solo itu derivat. Ini digabungkan jadi merger jadi bursa efek Indonesia. Sementara kalau kita dua institusi yang berbeda untuk melakukan kontrak jenis kontrak yang sama. Jadi lebih clear Pak ya, dengan penjelasan dari Pak Wallace. Pak Wallace, kalau melihat perkembangan sekarang ini, kalau saya online itu Pak ya, ada tawaran-tawaran investasi bodong Pak ya, yang terkait dengan perdagangan berjangka. Ya. Terus kemudian ada yang menawarkan robot itu kan sekarang kalau kita melihat di Ya. internet itu mesti muncul itu adanya spam ya Pak ya. Betul. Nah itu gimana Pak nyikapinya bisa berjangka? Ya, kita makanya ini mungkin dalam kesempatan ini juga merupakan salah satu cara kami untuk juga memperkenalkan kepada para investor. Ya, berkali-kali selalu saya ingatkan untuk menjadilah investor yang cerdas. Kenapa? Semua alat yang digunakan kita harus dengan menggunakan logika yang bersih dan jernih dan harus masuk akal. Ya. Kenapa sih kita memilih sebuah perusahaan yang ilegal? Yang notabene, kalau ada yang legal, yang ada yang legal, yang notabene itu kita tidak tahu juntrunnya seperti apa. Apakah itu menciptakan sebuah rasa aman? Apakah hanya sebagai sebuah janji-janji palsu yang akhirnya berakibat luka terhadap kita dan para investor? Ya, Ya mungkin tipuan menjanjikan kepastian keuntungan Mbak ya.
atau bebas pajak? Karena mungkin ilegal kan mesti bebas pajak. Di dalam dunia investasi, Pak, tidak ada jenis investasi apapun yang pasti menjadikan pasti untung. Semakin gainnya tinggi, semakin tinggi risikonya, Pak. Betul. Ya. Jadi omong kosong buat saya yang mengatakan pakai X pasti untung sekian persen, pakai Y pasti untung sekian persen. Itu menurut saya itu adalah omong kosong. Nonsense. Ya, jadi kita itu jadilah seorang investor yang cerdas, di mana kecerdasan yang kita miliki, pilihlah perusahaan pialang yang legal, transaksi atas kontrak-kontrak yang terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta, yang diawasi oleh Badan Pengawas dalam hal ini Properti, ya, dan melakukannya secara sendiri dan memahami segala resikonya dengan baik. Ya, inilah yang banyak dilakukan oleh Yang terhormat ya Pak Andri, yang Bapak Andri. saya satu pimpinan cabang yang saya banggakan, ya, karena terus-menerus melakukan sebuah edukasi, literasi, sosialisasi tanpa berhenti untuk mencerdaskan para investor dalam berinvestasi menjadi investor yang cerdas dan semakin dewasa. sebenarnya pertanyaan menyangkut itu, Pak. Jadi kesan Bapak terhadap para anggota bursa, terutama di daerah seperti di Malang ini, terutama BPR, gimana? Apa sudah perform atau gimana? Tantangannya seperti apa supaya bisa growth ya, Pak ya? Investornya banyak, gainnya apa? Transaksinya juga banyak. Ya, Pak Andri semakin kaya. Semua kaya. sebenarnya buat saya ini adalah yang paling kita harus cermati itu adalah legalitas, di mana saya meyakini program-program yang dijalankan oleh Pak Andri melalui Best Profit Riches Malang itu adalah program-program yang lebih banyak mengedukasi, mensosialisasi, sehingga menciptakan pertumbuhan literasi atas investasi ini semakin tinggi. Ini adalah sebuah tanggung jawab moral kita, di mana perdagangan ini membutuhkan sebuah transparansi yang luar biasa tinggi, ya, sehingga terciptalah sebuah rasa trust dari para investor, baik itu di Kota Malang itu sendiri maupun di Provinsi Jawa Timur, secara khusus di bawah ibu kota Provinsi Jawa Timur, dan juga tidak menutup kemungkinan ke tempat-tempat yang lain. Ya, saat ini saya katakan bahwa apa yang dilakukan Pak Andri dari waktu ke waktu untuk bagaimana mencerdaskan para investor untuk menjadi investor yang bijak, serta mencerminkan sebuah performance dari perusahaan pialang di kantor cabang yang transparan, yang penuh edukasi, berdedikasi untuk mencerdaskan masyarakat, baik itu para nasabah maupun calon nasabah maupun masyarakat pada umumnya, untuk sebagai human capital investment untuk masa depan, ya, yang tidak selamanya kita mengajarkan saat ini untuk berguna saat ini, satu waktu tidak saat ini tapi di waktu yang akan datang bisa mencerminkan sebuah hasil yang akan mencerdaskan para investor khususnya di Jadi meneruskan pertanyaan itu, Pak, sinergi yang sudah terbangun selama ini dengan BPR Malang dari perusahaan apa, Pak? Selain mungkin apa yang sudah dilakukan bisa untuk membina BPR terutama di daerah di Malang? Kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bersama, baik itu edukasi dan sosialisasi, ya, di mana kita terkadang mengumpulkan juga para stakeholders non nasabah dari masyarakat. Ini adalah pembelajaran yang belum dilakukan oleh semua orang. Ini adalah sebuah inovasi baru. Ya, kita secara rutin bertemu dengan nasabah untuk mengedukasi aturan-aturan baru maupun penjelasan-penjelasan yang lebih rinci mengenai manfaat-manfaat dari perdagangan berjangka. Aturan-aturan baik itu kewajiban dari nasabah, baik itu kewajiban dari pialang, baik itu kewajiban dari wakil pialang berjangkanya, itu harus selalu kita asah agar tidak lupa dan tidak lewat. Ya. Ada juga program yang kita jalankan bersama dengan Pak Andri, yaitu adalah namanya Futures Trading Learning Center atau kita sebut FTLC. Kita ada dengan STI Malang Uceswara,
ada juga dengan Universitas Brawijaya, ada juga dengan kita banyak dengan beberapa ya, dengan ada juga Macung juga ya University. Nah, FTLC itu adalah salah satu pembelajaran Human Capital Investment yang untuk kita memberikan sebuah pemahaman, pembelajaran, pengetahuan kepada para adik-adik mahasiswa dan kaum akademisi untuk memahami lebih jelas perdagangan berjangka ini serta manfaat ekonomi dari perdagangan berjangka buat bangsa maupun juga buat perusahaan maupun juga buat individu yang berkecimpung di dalam itu. Pak Adri mungkin bisa menambahkan dari apa yang disampaikan. Oke, betul. Jadi, sebagai pelaku. Betul. Jadi sebagai pelaku saya harus menyediakan fasilitas dan tentunya banyak sekali terima kasih karena berkat Jakarta Future Exchange melalui pimpinan Pak Paulus itu bimbingannya selama ini justru sangat performa kita dari tahun ke tahun gitu, dari tahun sampai tahun 2021 ini terutama tadi ya edukasi yang kita lakukan secara berkala ini bermanfaat kepada masyarakat baik sudah jadi nasabah maupun calon nasabah. Nah, jadi ada pengalaman yang kebetulan saya pelaku di lapangan di tahun 2021. Jadi banyak justru karena melihat edukasi yang dilakukan oleh Best Profit Branch Malang ini dengan pimpinan dari JP khususnya Pak Paulus langsung justru mereka mencari produk-produk yang diperdagangkan di JP, mencari pialang yang legal dan banyak sekali ketemu seperti itu dan banyak join dari situ di tahun 2021 ini. Nah, inilah saya mau tadi edukasi ini tidak langsung jangka pendek, tapi jangka panjangnya terus bertumbuh, grow. Nah, kita dari BPF Malang maupun konsultan kita, baik konsultan, wakil pialang kita di BPF Malang, mereka lebih mudah sekarang, lebih bisa bangga tentang industri perdagangan berjangka komoditi ini. Karena memang dari hasil edukasi yang dilakukan bertahun-tahun saat ini membuahkan hasil di tahun 2021 ini. Puji Tuhan, volume transaksi pun BPF meningkat, jumlah nasabah baru pun meningkat pertumbuhannya gitu. Jadi ini hasil dari edukasi dilakukan terus menerus. Terus yang kedua, bagi yang non nasabah, tadi yang disampaikan oleh Pak Paulus betul sekali, Future Trading Center itu manfaat jangka panjang luar biasa. Salah satunya adalah kalangan mahasiswa, generasi muda, milenial. Kita tahu bahwa biasa kalau kita kuliah itu ada jurusan-jurusan tertentu yang membuat profesi jadi ini. Nah, pada saat kita lakukan Future Trading Center, pikiran dan mindset terbuka bahwa ada satu profesi yang menjanjikan, yang dimana penghasilan itu juga bisa penghasilan besar, yaitu wakil pialang berjangka. Tentunya harus bekerja di pialang berjangka yang resmi. Gitu. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sekarang, Pak Paulus sekarang saya laporin juga gitu ya dari hasil dari Future Training Center kita di dua universitas. Yang pertama di ST Malang Suara atau ABM, yang kedua adalah di Universitas Brawijaya. Jadi banyak sekarang mahasiswa Brawijaya dan ABM ini yang juga join di kantor kita. Terakhir rekornya Pak, sambil kuliah gitu Pak, dia sudah di manajer. Cepat Pak ya? Cepat. Gitu, excellent berarti. Betul, dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu sudah jadi manajer gitu. Karena apa? Karena itu tadi berkat dari dan informasi tentang kerja ini dari Future Trading Center kita adakan di bulan-bulan sebelumnya gitu. Gitu. Jadi rata-rata sekarang memang banyak mahasiswa dari Brawijaya, mahasiswa dari ABM juga yang join sebagai konsultan kita dan kita edukasi terus. Jadi pada saat dia join kita edukasi terus training berkala seperti itu. Nah, pada saat mereka lulus, mereka akan mengambil profesi namanya wakil pialang berjangka. Itu yang dari pertama. Terus yang ketiga adalah salah satunya adalah dari rekan-rekan media. Tentunya saya secara pribadi dan mewakili manajemen PT Best Profit Future. Rekan-rekan media ini kontribusinya luar biasa. Betul. Dari tahun ke tahun kita ada banget tahun 2019, 2020 kita lakukan pertama kali dalam namanya media gathering, media training, gitu, jurnalis watch. Itu kontribusi media teknologi luar biasa. Artinya adalah media memberi informasi yang positif, yang benar-benar, sungguh-sungguh benar, transparan tentang industri ini. Orang tahu bahwa industri ini banyak risiko, tapi sebenarnya pada saat kita memahami ada risiko, disitulah peluang besar yang kita bisa dapat. Asal kita tahu mana perusahaan yang legal dan ilegal. Terus yang kedua, kita harus tangani oleh konsultan yang profesional yang sudah mendapat industri dari Pak Peti, gitu, wakil pialang berjangka gitu Pak, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentunya kita harus bernaung pada satu bursa, khususnya bursa berjangka Jakarta yang sudah berpengalaman sangat lama dan profesional gitu. Sistemnya sudah settle gitu, jadi tidak perlu diragam lagi. Ini membuat
sinergitas dari SEO, Bursa Berjangka Jakarta, Trading Berjangka Indonesia, Bapepti, rekan-rekan media tentang pemerintahan yang transparansi tentang industri ini membuat performa tahun 2021 Best Profit Brand Malang ini saya katakan terus bertumbuh dan kita juga minta dukungan terus karena kita tahu ini belum final dan belum besar, banyak peluang yang sangat besar lagi oleh Indonesia dari penduduk 270 juta jiwa. Mungkin kalau dari data hanya berapa persen Pak ya? Yang memahami tentang PBK ini gitu loh. Seperti itu. Padahal potensi PBK ini adalah komoditi produk rata-rata dari Indonesia. Betul. Satunya emas kalau mau. Emas, kopi, Pak ya, gitu ya, seperti Olin seperti itu. Itu salah satu produk-produk komoditi Indonesia. Nah, kita berharap dengan edukasi yang kita lakukan berkala bersama Pak Paulus, kolaborasi berkat tim dengan Paulus juga, BPF Malang, khususnya Brand Malang ini terus melakukan edukasi komitmennya untuk ke masyarakat gitu seperti itu. Gitu Pak. Mas Bandi, Ya. mungkin kesan dari teman-teman wartawan ini ada Mas Marga, wartawan Malang Post dan sekarang ini Malang Post ya. Mas Marga mungkin punya kesan Pak, kinerja tentang perusahaan piala perdagangan berjangka di Malang itu seperti apa, terutama BPR dari pengalaman liputan-liputan media apa saja yang terjadi sampai sekarang seperti apa monggo Pak Mas Marga. Jadi kalau melihat perkembangan BPR, saya mungkin wartawan yang pertama tahu tentang BPR. Walaupun kita juga tidak tahu BPR itu apa, tapi namanya saya Tahu namanya tapi nggak ngerti apa. Bagaimana sih bisnisnya? Kenapa banyak orang dulu awal-awal dari besar 2 tahun, 12 tahun yang lalu, Ya. 12 tahun yang lalu itu orang yang ditawari ini hanya orang-orang yang tidak tahu tentang bisnis, tidak tahu tentang apa sih, bagaimana secara melakukan transaksi. Tahunya ya mereka seperti 100 juta hilang, Diolah gitu ya. hanya oportunisme. Jadi memang sekarang kalau saya lihat edukasi itu memang masalah. Kalau edukasi itu membangun orang itu supaya ternyata saya tidak karena Inggris ya saya saya juga punya risiko tinggi. Ya. Saya melakukan sekian nanti mungkin bisa dapat sekian atau Mungkin juga dapat sekian, gitu ya. Ya. Nah, Malang ini kalau melihat dari trennya kan tidak sangat naik terus. Jadi tidak pernah ada penurunan ya. Kalau Amin. dari kita catering itu kan ternyata kalau melihat tinggi terus. Naik terus. Nah, betul. Bukan transaksinya termasuk pasar. Betul. Nah, kira-kira pasar Malang ini bagaimana nanti Pak? Karena kan mungkin yang juga Pak Paulus ya, Malang ini kan besar, Malang Raya. Betul. Artinya bahwa ini tadi juga 12 tahun Pak, nggak pindah-pindah. Tapi kan ini kan sebelum tinggal di mana? Kereta apa Pak? Saya kira literasi Pak ya, kuncinya saya. Jadi edukasi Pak Marga tadi juga dijelaskan Pak Paulus, dijelaskan Pak Andri bahwa baik sebagai pasarnya maupun sebagai anggotanya selalu berupaya meningkatkan market lewat berbagai edukasi Pak ya. Jadi intinya market tidak akan tumbuh tanpa ada edukasi yang baik Pak ya. Tapi dengan edukasi yang baik maka pertumbuhan market itu lebih selain kualitas tapi juga berkualitas Pak ya. Iya. Jadi nggak ada lagi orang ngeluh-ngeluh, nggak tahu kan sebenarnya. Tapi kamu kalau untuk diam aja. Oh ini begini Pak, ini bentuk dengan orang gini, saya bayar 1 juta, dapat emas 100 juta, gitu Pak. Jadi pikirnya saya beli emas. Jadi seperti perdagangan konvensional. Inilah tugas kita yang dari waktu ke waktu kita harus selalu mengedukasi, menambah literasi, karena saya yakin dan percaya upaya itu tidak akan membohongi hasil. Ya apa yang sudah dilakukan Pak Andri dan tim, serta kita juga saling sinergi satu dengan yang lainnya untuk memperkenalkan, saling membimbing dan bertukar pikiran terus menerus. Kita nanti dan sudah mulai dirasakan saat ini pertumbuhan yang sangat luar biasa dari waktu ke waktu, khususnya di bawah kepemimpinan Pak Andri ini di BPF Malang. Karena saya melihat potensi Kota Malang ini sangat-sangat besar dan sudah ada yang legal, pilihlah yang legal ya, jangan pilih yang
Ilegal. tidak punya aturan, sehingga ini adalah memperbesar lagi resiko kita. Ya, Pak ya. Selain nggak untung, duitnya hilang juga. Ya, ini yang ya, karena mungkin belakangan ini Double kita ini. sudah dengar kemarin sudah ada yang menawarkan fixed income dan lain seperti itu yang akhirnya mengharapkan untung jadi buntung. Betul. Ya, inilah kita mengharapkan ada investor yang cerdas, di mana kami juga tetap dua arah. Kita tetap mengarahkan juga kepada para nasabah atau calon nasabah ataupun masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima tawaran. Jangankan orang lain, saya juga masih sering menerima tawaran. Pasti untung Pak, setiap bulan sekian. Jadi ini harus kita berpikir lebih cerdas, lebih dewasa untuk kita melakukan. Saya kira cukup Pak Andri ya. Iya. Pak Paulus, terima kasih pencerahannya Terima kasih. pagi ini. Iya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi pemirsa AIKI ya. Iya. AIKI BPF. BPF ya, Ya. BPF pusat ya. BPF Malang. BPF Malang. BPF Malang Oke. sama BPF pusat. Nah, Dengan Ada pikiran tambah tadi. sedikit. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Terakhir ya. Ya, ini ada lagi. Ini terkait untuk tanggung jawab sosial masyarakat mungkin untuk warga difabel. Tadi katanya ada pengelolaan kopi seperti apa? Seperti apa? Ya, kami dalam menjalankan bisnis ini Pak, kita tidak hanya sekedar mengejar materi semata. Kami juga tetap punya hati yang tulus untuk kita bisa selalu berbagi kepada setiap orang. Ya, khususnya dalam masa pandemi ini, kami banyak melakukan hal-hal ke masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan yang tentunya tidak semuanya kami publikasikan, karena ini kita itu adalah semuanya dari sumber hati kami untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami musibah ataupun yang tidak keberuntungan. Ya, dan pada rencana kami pada akhir November ini atau awal Desember, Bursa Berjangka Jakarta akan memberikan corporate social responsibility, di mana kami akan membiayai para kaum difabel untuk sekolah roasting coffee ya di Medan nanti Pak. Nanti ya, tujuan kami adalah untuk menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang tangguh meskipun keterbatasan fisik, tapi bukan keterbatasan jiwa dan pikiran, untuk tetap tumbuh sehingga dan kami ini akan melakukan proses secara rutin. Ya mungkin nanti satu waktu juga kalau ada di Malang apa yang kita bisa lakukan di bagian CSR, kita akan bagi-bagi ya, mungkin tidak dalam satu waktu kita bisa makan, namun kita lakukan yang semua itu dengan hati yang tulus untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak seberuntung. Mungkin apa ya alasan komunitas kopi apa? Ya, salah satunya adalah karena kita ini mengingat sejarah. Kita ini ada karena salah satu pendirinya mereka itu adalah para pedagang kopi, Pak. Kopi. Ya, jadi kita itu seperti Bapak Presiden Soekarno selalu katakan bahwa jangan melupakan sejarah. Sejarah. Ya, inilah yang selalu kita aplikasikan juga sebagai salah satu bentuk karya nyata dari Bursa Berjangka Jakarta kepada masyarakat, meskipun tidak dalam jumlah yang besar. Dan saya rasa juga dari Pak Andri sebagai Futures Malang yang saya lihat dari waktu-waktu berbagi dengan veteran, ya berbagi juga ke Panti Jompo, Panti Asuhan, semuanya ini adalah sebuah refleksi dari apa yang kita lakukan untuk kita kembalikan juga kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita secara hati dan jiwa. Jadi mungkin saya tambah sedikit. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu yang itu semua adalah memang pimpinan dari Pak Paulus yang jiwa sosialnya pun bagus. Jadi bukan hanya menekankan profitable, tapi jiwa berbagi itu luar biasa. Yang penting adalah niat kita, bukan seberapa besar yang kita harus bagikan, tapi berapa niat kita mau kasih. Ketulusan itulah. Nah, itu yang kita. Jadi saya yakin dengan industri seperti yang kita lakukan ini adalah industri yang perlu berkembang gitu loh. Karena kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan sosialnya untuk masyarakat kita. Nah, terus untuk potensi Malang tadi saya tadi Panang ya,
Nah, Provinsi Malang tadi. Yang paling penting adalah untuk masyarakat Malang, khususnya Malang Raya. Kita tahu Malang Raya ini potensinya wilayah paling luas di Jawa Timur. Nomor 2 setelah Banyuwangi, ya Pak ya, untuk wilayah kabupaten plus kota. Total 38 kecamatan. Ya. Nah, tentunya yang paling penting adalah masyarakat harus paham bahwa kita harus pertama berada di perusahaan yang legal. Jadi investment trading kita itu sudah kita rasa nyaman. Kalau nyaman udah pasti aman. Karena aman belum tentu nyaman, kayak gitu kan prinsipnya. Nah, nyaman itu mana? Dari legal, legalitas itu harus legal. Pak Marga sudah 12 tahun mengikuti perkembangan best profit, sudah tahu lah seperti itu ya Pak ya. Jadi memang itu di bawah komitmen best profit yang kita selalu namanya FCC kita, fair, commitment, communicated, and caring kita ke nasabah. BP Malang 12 tahun dan kedepannya terus komit apa yang sudah menjadi visi dari BPF, bahwa perdagangan penjaga komoditi adalah main bisnis dari PT Best Profit Fisher untuk mencerdaskan masyarakat Malang Raya. Gitu. Yang kedua, untuk para mau yang berbisnis atau konsultan, kita tahu Malang adalah kota nomor 1 untuk bidang pendidikan Jawa Timur, ya Pak ya, paling besar universitasnya gitu. Jadi potensi untuk mahasiswa-mahasiswa atau lulusan alumni ataupun mantan-mantan karyawan, saya sarankan cuma satu, carilah bekerja di perusahaan yang legal. Perusahaan legal di BPF Malang tentunya perusahaan yang legal, sudah diakui seperti itu. Nah, carilah perusahaan yang legal kalau bekerja, supaya apa? Karir kita pun jelas. Karena apa? Saya selalu prinsip, kebetulan saya mengelola industri ini kurang lebih sekitar 12 tahun, ya, dari umur 20-an, sekarang udah 30-an, kurang 3 gitu kan. Saya mau harta yang paling berharga adalah waktu. Kalau kita bekerja atau berbisnis di industri atau perusahaan yang ilegal, karir kita kemana? Dan waktu kita nggak bisa balik lagi ke Jawa. betul Pak, gitu Pak. Jadi kalau kita perusahaan yang legal, karir kita pun kita jelas. Kalau ada masalah, kita bisa selesaikan. Pak Marga sudah melihat 12 tahun perjalanan BF, puji Tuhan, semua komplain atau semua keluhan dari masyarakat kita tampung, kita olah, kita berikan yang terbaik. Itu namanya fair, commitment, caring, and commitment kita di situ, komunikatif kita di situ. Nah itu potensi kota Malang Raya, Mas Pak Marga. Cukup mungkin Pak sekarang ya. Zero komplain, Tuhan. Harus jaga kualitas ini Betul. agar bisa menjadi cerminan Betul. buat kantor-kantor lainnya, buat perusahaan-perusahaan pialan berjangka lainnya yang bernaung di pusat kita. Oke. Satu lagi dari kita. Nah, jadi pelaku internal. Ini dari internal ya, pelaku internal yang mengalami benar-benar nggak rasanya dari Best Profit itu seperti apa karirnya. Ya. Mungkin Pak bertanya dengan Pak Paulus. Ya. Ada di sini mau menyampaikan kendalanya, ada di Pak Paulus. Ya. Ya, jadi di mana ada beberapa investor ini yang mempercayai bahwa JFX ini yang menggerakkan harga. Istilahnya yang memiliki harga itu JFX. Seperti itu. Yang goreng-goreng gitu. Benar. Nah, itu gimana nih Pak Paulus cara penyampaiannya dan meyakinkan ke investor atau calon investor bahwa JFX ini hanya sebagai fasilitator untuk berdagang dan bukan sebagai penggerak harga seperti itu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat teknis dan sangat masuk akal. Buat setiap investor yang ingin menginvestasikan dana. JFX atau Jakarta Design Exchange itu sebagai sebuah market. Ya, sebuah market itu bukan penentu harga. Ya. Harga di dalam industri kita itu adalah ditentukan oleh global. Jadi nggak usah khawatir, jangankan bursa, konglomerat pun nggak bisa kontrol harga yang ada di market kita, karena market kita ini adalah berlaku secara dunia. Ya, tidak hanya di Malang saja, tidak hanya di Jawa Timur saja, tidak di Pulau Jawa saja, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Asia, tapi adalah di seantero bumi ini. Ya, ini yang merupakan sebuah pemahaman yang harus disampaikan, bahwa di sini adalah kita adalah market yang berlaku secara dunia, bukan dikontrol ataupun digerakkan oleh pusat. Kami JFX sebagai fasilitator, mungkin pada kesempatan hari ini bisa dilihat Ya, di sini. Ya, kalau dulu kita lihat adalah pasar, dulu kita teriak kode telepon sana telepon sini, saat ini sudah tidak lagi. Inilah sebenarnya market yang sebenarnya dengan menggunakan teknologi. Ya, ada market yang sudah buka, ada market yang belum buka. Contohnya seperti hari ini di
di market hari ini sekitar jam 10 ya. Di Amerika jam 10 malam masih tetap bergerak. Nah, lihat itu di sini pokoknya ada ini ya. Disconnected. Ya ini semua itu tetap akan berjalan. Ini adalah running yang dari setiap sekian detik, milisecond bukan detik lagi, mili detik itu akan ada pergerakan semuanya. Ya ini karena juga market yang belum buka, inilah menjadi cerminan market yang ada saat ini. Jadi harga itu adalah terjadi antara penjual dan pembeli, Betul-betul pasar. beberapa pasar yang kita tidak tahu dan tidak bisa kita kontrol mainin harganya, tapi kita bisa kontrol sebagai otoritas, sebagai regulator. Kita melihat kalau harganya 1.000, kok ada yang jual 1.300, kok ada orang yang jual 800. Disitulah fungsi kita untuk kontrol, ya. Jadi untuk kita juga untuk sebagai profesi, ya. Ini ya, mau dijelaskan aja kepada nasabah maupun calon nasabah. Jika ada yang masih ragu dan berkeinginan melihat secara langsung ke JFX, undang mereka datang ke sini. Kita ini adalah punya publik sebagai pelayan publik yang kita terbuka untuk umum, tentunya dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ya, terbuka buat kita siapa saja, ya, untuk kita datang ke JFX karena JFX di sini hadir untuk melayani pasar. Ya, saya kira pertemuan ini menarik dan tidak akan pernah berakhir karena materinya sangat banyak. Karena keterbatasan waktu, kesibukan Pak Paulus, dan Pak Andi dan mungkin macam-macam kita. Maka terima kasih Pak Paulus. Terima kasih. Pak Sama-sama. Andi. Terima kasih Pak Marga. Terima kasih, Pak Nasabah. Terima kasih. DP Malang, terbaik.